dan gugatan. Jadi gugatan itu disebut gugatan kontentiosa, dan permohonan itu biasanya disebut dengan gugatan volunteer. Jadi perbedaan dari gugatan dan permohonan itu ada beberapa hal. Nah, jadi permohonan itu biasanya diajukan oleh satu orang atau tanpa ada pihak lain yang menjadi lawan atau menjadi tergugat. Pertama, ciri-ciri dari permohonan itu adalah, pertama adalah masalahnya yang diajukannya bersifat kepentingan sepihak saja atau for the benefit of one party only. Nah, kedua, permasalahan yang dimohonkan penyesuaian pada pengadilan negeri prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Jadi bisa disebut dengan without disputes. Jadi orang yang mengajukan permohonan itu adalah hanya ada pemohon, kemudian tidak ada pihak tergugat atau yang menjadi pihak lawan di dalam permohonan tersebut. Nah, jadi bagaimana proses permohonan tersebut? Proses permohonannya itu setelah mengajukan permohonan, kemudian oleh pengadilan negeri atau pengadilan yang memeriksa permohonan tersebut, memeriksa isi permohonannya, kemudian setelah diperiksa, kemudian diminta untuk mengajukan bukti-bukti atau dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya, kemudian dimintain keterangan saksi, kemudian setelah diterima, setelah didengarkan keterangan-keterangan yang dihadirkan oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh pemohon, kemudian oleh pengadilan negeri atau oleh pengadilan yang memeriksa permohonan tersebut akan mengeluarkan ketetapan atau penetapan. Jadi dasar hukum dari pengajuan permohonan tersebut dasarnya adalah berlandasan pada pasal 2 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, di mana undang-undang tersebut sudah dirubah pada tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. Nah, jadi yang menjadi landasan untuk mengajukan permohonan adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Nah, kemudian permohonan tersebut pastinya akhirnya akan mengeluarkan sebuah penetapan, bukan mengeluarkan sebuah putusan. Jadi harus dibedakan. Itulah bedanya. Yang secara umum adalah gugatan dengan permohonan. Kalau permohonan yang diajukan, maka yang akhirnya nanti akan dikeluarkan penetapan oleh pengadilan yang memeriksa permohonan tersebut. Nah, kedua, gugatan itu sebenarnya secara umum kalau masyarakat awam biasa menyebutkan gugatan perdata, gugatan biasa. Jadi gugatan itu sebenarnya adalah secara hukum adalah namanya gugatan kontentiosa. Jadi apa perbedaannya dengan permohonan? Perbedaannya kalau gugatan permasalahan hukum yang diajukan adalah berupa sengketa. Jadi bisa disebutkan itu adalah differences. Jadi ada sengketa dengan pihak lain. Nah, kemudian di dalam mengajukan gugatan tersebut minimal pihak yang ada di dalam gugatan tersebut adalah minimal satu orang atau minimal dua orang yang menjadi lawan atau yang menjadi orang yang bersengketa gitu. Jadi minimal dua orang antara penggugat dengan tergugat. Nah, itu minimal dua orang atau penggugat melawan tergugat atau turut tergugat. Nah, jadi turut tergugat itu sebenarnya kadang-kadang
tidak wajib, kadang-kadang tidak wajib, tergantung duduk masalahnya. Yang ketiga adalah dia itu dalam gugatan tersebut sifatnya itu party. Jadi dia itu merupakan melakukan persaingan di dalam membuktikan isi gugatan, dan kemudian pihak lain juga akan melawan dengan dalil-dalilnya, dengan bukti-buktinya, yang kemudian nantinya adalah menjadi kekuatan untuk dipertimbangkan oleh hakim gitu. Nah, kemudian gugatan tersebut tidak boleh diajukan sepihak saja. Jadi dia itu ex parte. Jadi bukan seperti permohonan. Jadi permohonan itu oleh satu orang yang mengajukan, yang kemudian tidak ada lawannya. Jadi kalau gugatan itu harus diajukan oleh penggugat yang kemudian ada tergugatnya. Nah, kemudian yang berikutnya, pemeriksaannya bagaimana? Pemeriksaannya itu kontradiktor. Jadi kontradiktor itu harus oleh majelis hakim yang memeriksa perkara itu saling memberikan kesempatan kepada pihak yang ada di dalam gugatan untuk saling membantah. Nah, kontradiktor. Jadi mulai dari jawaban dengan memberikan duplik, memberikan replik, sampai nantinya memberikan konklusi. Jadi memberikan kesimpulan yang akhirnya nanti sebuah gugatan tersebut akan mengeluarkan sebuah putusan. Nah, itu perbedaannya. Kalau permohonan tadi adalah akhirnya akan dikeluarkan penetapan atau ketetapan, kalau gugatan akan dikeluarkan putusan. Nah, jadi dasar hukum untuk mengajukan gugatan adalah di pasal 118 ayat 1 HIR atau dan pasal 142 RDG. Nah, gugatan itu ada dua, gugatan secara tertulis dan gugatan secara lisan. Gugatan secara lisan pedomannya adalah di pasal 120 HIR. Jadi biasanya secara umum gugatan itu lebih diutamakan secara tertulis. Jadi jarang sekali gugatan lisan itu diajukan ke pengadilan. Jadi lebih diutamakan gugatan secara tertulis. Nah, gimana gugatan? Itu ada dua bentuk putusannya. Bentuk putusannya, satu putusan yang memang para pihak hadir dengan mengajukan jawaban, mengajukan replik, menunjukkan bantahan-bantahan semua bukti dan saksi, yang kemudian keluarlah putusan dan diberikan putusan yang kemudian dalam pembacaan putusan tersebut dihadirkan oleh para pihak. Nah, gugatan juga bisa memberikan suatu putusan first take namanya. Nah, first take, di mana pada video sebelumnya saya pernah menjelaskan apa yang dimaksud dengan first take. Nah, jadi dari gugatan tersebut bisa dikeluarkan namanya putusan first take. Putusan first take itu di mana tergugat yang sudah ditarik di dalam gugatan tersebut tidak pernah hadir walaupun sudah dilakukan proses pemanggilan secara aturan, tetapi tidak pernah menghadirkan persidangan tersebut, sehingga tidak tertutup kemungkinan dalam sebuah gugatan, dalam mengajukan gugatan akan mengeluarkan sebuah putusan first take. Jadi ada dua ujung dari atau akhir dari sebuah gugatan. Ada putusan first take, ada putusan yang memang juga para pihak hadir pada saat dari awal sampai akhir persidangan. Jadi kira-kira secara umumnya dan ciri-ciri dari perbedaan permohonan dengan gugatan seperti yang saya sampaikan tadi.